Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga mendambakan orang miskin yang sabar dan orang kaya dan pejabat yang dermawan. Ini saya sarikan dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah suatu hari didatangi oleh sekelompok perwakilan orang-orang miskin, dimuat dalam kitab Tanbihul Ghafilin dalam riwayat Anas bin Malik. Rasulullah SAW didatangi oleh seorang utusan orang miskin dan mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala, mereka mampu pergi haji, kami yang miskin tak bisa pergi haji. Mereka mampu bersedekah, kami tak mampu bersedekah. Kami tak punya pahala, sementara orang-orang kaya melimpah pahalanya, memenangkan pahala-pahala. Sahabat Nabi mengutarakan keluh kesahnya. Lalu baginda Rasulullah bersabda, balligh anni anna man sabara wahtasaba minkum falahu thalathatu asya' ma lam yu'tihinna lil aghniya. Sampaikan kepada saudaramu yang miskin di sana bahwa siapa orang miskin yang bersabar, orang miskin tetap menegakkan solat, orang miskin tetap berpuasa, orang miskin tetap makan halal, tidak mencuri, tidak merampas, tidak menipu, maka baginya 3 yang Allah berikan kepadanya yang tak Allah berikan kepada orang kaya. Yang pertama, kata baginda Rasul, di surga ada sebuah kamar yang berwarna merah, berbalutkan batu yakut berwarna merah, dan surga tersebut dapat dilihat oleh penduduk surga sebagaimana penduduk bumi bisa melihat bintang-bintang yang ada di langit. Dan surga tersebut tak akan dimasuki kecuali oleh nabi yang miskin, orang yang mati syahid yang miskin, dan orang beriman yang miskin. Lalu yang kedua, kata baginda Rasul, sampaikan kepada saudaramu yang miskin di sana bahwa kelak orang-orang miskin yang sabar, yang minta balasan kepada Allah, akan lebih dahulu dan akan mendahului orang-orang kaya masuk ke dalam surga dengan masa setengah hari. Setengah hari saat itu lamanya adalah 500 tahun. 500 tahun setelah orang miskin bersenang-senang makan makanan surga, minum minuman surga, barulah 500 tahun berikutnya orang kaya masuk surga. Dan sungguh kata Rasulullah, Nabiullah Sulaiman, nabi yang terakhir masuk surga, 40 tahun setelah Nabi Rasul masuk surga, barulah Nabi Sulaiman masuk surga, karena kekuasaannya yang luas, kerajaannya yang luas, hartanya yang melimpah. Inilah yang menyebabkan mengapa orang kaya terakhir masuk surga. Yang ketiga, baginda Rasul bersabda, setiap doa yang dilantunkan oleh orang miskin, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, balasan yang Allah berikan kepadanya lebih besar daripada pahala yang Allah berikan kepada orang kaya ketika membaca subhanallah walhamdulillah, sekalipun sebelumnya mereka berinfak 10.000 dirham. Dan ini berlaku, kata Rasulullah, pada pahala dan amalan-amalan lainnya. Mengapa ibadallah? Karena orang miskin ketika beribadah butuh tenaga yang ekstra. Mereka letih. Semakin letih orang miskin beribadah, pahalanya semakin besar. Yang terakhir, ibadallah, baginda Rasul bersabda untuk para orang kaya, dimuat dalam kitab Tanbihul Ghafilin dari Imam Abu Lu'lu'at As-Samarqandi, meriwayatkan dari sahabat Nabi yang merupakan cucunya baginda Rasul, Hasan, mengatakan, baginda Rasul bersabda, banyaklah kalian mengenal orang miskin dan jadilah penolong mereka, sebab kelak orang miskin akan memiliki kekuasaan yang tak dimiliki oleh orang kaya. Sahabat Nabi bertanya, wa ma daulatum ya Rasulullah, apa kewenangan kekuasaan orang miskin wahai Rasul? Jarang-jarang orang miskin punya kuasa. Selama ini yang punya kuasa pejabat dan orang kaya. Lalu Nabi Muhammad bersabda, nanti jika datang hari kiamat, Allah panggil orang miskin yang lebih dulu masuk surga. Lihatlah siapakah orang kaya di wilayah kalian, di kampung kalian, sekeliling kalian yang gemar memberikan makan, memberikan minum, memberikan bantuan sosial, bantuan pakaian.
Panggillah orang kaya tersebut, pegang tangannya, ajaklah orang kaya tersebut masuk surga. Kenapa ibadallah? Sebab orang kaya masih antri masuk surga, sementara orang-orang miskin lebih dulu masuk surga. Ibadallah, maka orang miskin yang sabar balasannya adalah surga, dan pejabat dan orang kaya yang dermawan, yang sayang kepada rakyat dan warganya juga akan menjadi ahli surga, dan mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Namun manakala orang kaya yang tidak dermawan, pejabat yang tak sayang, dia bukan kekasih Allah, tapi dia adalah musuh Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.